Thailand 30 sekian, 32% atau berapa. Yang paling terendah paling Vietnam 20%, ya kan? Kita 19%. Ya harusnya bangga dong gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada negosiasi, ya itulah negosiasi gitu ya. Misalnya membeli pesawat 50 Boeing, buat saya bagus. Karena apa? Karena kita kan sedang memajukan dirgantara kita. Garuda dalam hal ini butuh pesawat-pesawat bagus. Mumpung lagi kerjasama ini, pasti ada deal-deal yang harga-harga baik, bagus, itu terjadi di sana gitu ya kan. Terus dan yang kedua nih ya, kalau Amerika itu kan bisnisnya adalah bisnis yang lebih infrastrukturnya lebih berat dibandingkan dengan massal. Kalau Cina kan lebih massal gitu ya, itu merugikan UMKM dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat bawah itu tidak terjadi di Amerika, itu lebih terjadi banyak adalah di negara-negara Cina. Itu tidak, kalau buat saya justru adalah serangan yang paling bahaya itu adalah produk-produk dari Cina, itu yang harus kita pilih. Dan kalau dari Amerika lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah tanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya? Progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program, and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Chairman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely, I'm a... Keenam, IKN yang jelas mangkrak dan sudah jadi kota hantu, tentu biang keladinya adalah Jokowi karena tidak pernah didiskusikan secara matang di DPR. Ketujuh, front anti Jokowi di medsos telah menjadikan Jokowi bulan-bulanan pelecehan dan penghinaan Jokowi sekeluarga. Kedelapan, sebagian besar ternak Mulyono sudah berbalik arah, kini ikut mengganyang Mulyono tanpa henti dan tanpa ampun. Kesembilan, Mulyono gagal membuat partai yang dia idam-idamkan, yang dia namakan Partai Super Terbuka. Kesepuluh, oligarki yang dulu setia menemani Jokowi, kini sudah pindah ke naungan Pak Prabowo. Kesebelas, Jokowi ketar-ketir karena sebentar lagi Parcok, Partai Coklat, kepolisian tidak lagi bisa Jokowi kendalikan. Ke-12, pukulan OCCRP yang menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi, ibaratnya pukulan KO dalam dunia tinju. Ke-13, belakangan Munarman mengusulkan seluruh harta Jokowi harus segera disita untuk menutupi hutang Indonesia yang berjumlah 8.909 triliun rupiah. Jokowi kini dalam keadaan putus asa yang mendalam. Sudah 2-3 hari terakhir ini tidak nongol di ruang publik. Dr. Tifa mengatakan bahwa Jokowi tidak kuat melawan depresi yang menimpanya karena berbagai masalah berat dengan risiko hukum yang juga berat sedang dihadapinya. Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Pertama, isu ijazah palsu. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratekno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Kelima, kasus hukum anak dan menantunya saya kira juga mengganggu berat Jokowi. Tidak melihat Pak Anies ada koruptor yang benar-benar jadi miskin, jadi gelandangan gitu? Itu belum terjadi kan? Iya. Tapi itu sebagai tipe hukuman. Okay. Kenapa tidak hukuman mati? Ya. Selama sistem hukum kita
penegak hukum kita dan pengadilan kita belum sempurna, Oke. maka ada ruang terjadi kekeliruan. Oh ya. Ruang kekeliruan. Ketika terjadi kekeliruan, maka kekeliruan atas putusan itu harus bisa dikoreksi. Ya. Bayangkan, kalau ternyata rekayasa terjadi. Rekayasa hukum. Bukti-bukti yang diberikan adalah bukti-bukti dengan kepalsuan. Saksinya palsu. Tapi sistem kita ini masih belum sempurna. Lalu kita berikan hukuman yang nggak bisa diandu. Oke. Gimana mandu? Iya. Bung Indra? Iya. Ditemukan korup. Bulan depan dieksekusi jeder. Ternyata 2 tahun lagi bertahun. terungkap Iya. A, B, C, D, F, G. Mau dikemanain? Iya. Oke. Pak Jokowi orang yang takut untuk melupakan, dia takut dilupakan sejarah, bukan itu masalahnya. Dia takut ada yang masih ingat bahwa dia punya banyak kesalahan. Jadi seseorang yang punya rasa takut selalu akan bawa kekuatan, bawa senjata. Seorang samurai, kalau dia udah makrifat, dia akan abaikan samurai itu. Dia jadi swordless samurai, samurai yang nggak punya pedang itu. Jokowi masih bawa pedang ngapain? Negarawan itu udah selesai. Tetapi justru karena dia masih jadi politisi, maka dia mesti mobilisasi kekuatan politik sisa-sisa. Sampai pada akhirnya terlihat bahwa lilinnya udah mau mati. Tapi orang akan bilang, ya kan Pak Jokowi masih tokoh politik. Iya. Tetapi legitimasinya udah hilang. Dengan menaruh Gibran dan jadi pembicaraan masyarakat internasional, kita diledek di dunia. Bagaimana mungkin ada politik demokrasi yang sengaja diinstal ke dalamnya ada politik dinasti. Lalu orang bilang Jokowi melanggar konstitusi itu karena memaksa orang yang belum cukup umur, masih anak-anak, bermain di wilayah orang dewasa. Jadi dia nggak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh, anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi, aduh, ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Oh. Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, yang anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Wah, ya ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan paling ke DPRD enak. Kunjungan. Turun dong bos, ke bawah, turun. Kamu lagi anak buah saya, fraksi. Oh, kira-kira udah meneh mah. Kita turun aja PT. Ketua komisi kan? Turun dong ke bawah pengawasan di sekitar. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging silakan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa silakan, buka aja. Semua koruptor yang keluar dari penjara mengatakan saya dijebak, saya hilaf, saya seorang perempuan bernama Angelina Sondah yang mengatakan, iya, saya korupsi, iya, saya bersalah, iya, saya pernah kasih makan anak saya dengan uang yang tidak baik. Sekarang saya mau bertobat, saya minta maaf, saya salah. Semua kesalahan itu ditimpakan pada dia. Tidak ada satupun laki-laki seperti itu. Seorang perempuan yang bernama Angelina Sondah. And I'm so proud of her.